Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Damayanti. Saya dari kelas 12 RPL. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi ya teman-teman. Nah, jadi di Indonesia ini banyak orang-orang yang melakukan korupsi. Korupsi bukan hal asing lagi bagi kita ya kawan-kawan. Korupsi adalah kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Menurut saya, korupsi ini harus diberantas. Jangan ada orang yang melakukan korupsi lagi, karena ini sungguh tidak baik. Ini merugikan orang lain, dan orang yang melakukan korupsi itu dosa besar. Hati-hati. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kasus korupsi yang dihukum penjara seumur hidup. Di Jakarta, dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra mengaku mengapresiasi langkah kejaksaan atas keberhasilannya membawa DPO kasus korupsi Surya Darmadi. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa kejaksaan benar-benar serius dalam mengungkap kasus korupsi tersebut. Azmi juga berharap agar kejaksaan berani dalam menerapkan hukuman maksimal apabila Darmadi terbukti merugikan negara sebesar 78 triliun tersebut. Menurutnya, hukuman seumur hidup adalah hukuman yang setimpal. Jaksa Agung harus berani melakukan penerapan ancaman hukuman yang maksimal, kenakan sanksi seumur hidup, kembalikan uang negara maksimal, termasuk rampas aset pelaku yang maksimal. Karena akibat pelaku utama ini nyata merugikan keuangan negara, bahkan pelaku sudah lama melarikan diri, menghindar dengan segala skenario yang diduga turut melakukan perbuatan kejahatan yang berlanjut. Sambungnya, menurutnya kelihayan pelaku yang menghilangkan jejak menjadi hambatan sekaligus memperlambat waktu bagi penegak hukum maupun pemerintah yang sangat lama untuk kejelasan perkara ini, yang kali ini baru bisa kembali ke Indonesia dan berlanjut proses pidananya. Karenanya perkara ini harus dikawal sampai tahap eksekusi pengembalian uang negara dan sanksi yang maksimal. Ini akan menjadi contoh penegakan hukum yang kualitas dan tegas agar dirasakan masyarakat sebagai produk keadilan pertanggungjawaban pidana pelaku. Selain itu, tambahnya hukuman yang setimpal tentu diharapkan agar membawa dampak yang luas, termasuk efek jera bagi pelaku korupsi lainnya, termasuk merasa malu bahwa pada akhirnya lari kemanapun akan tertangkap, termasuk menimbulkan rasa takut bagi pelaku korupsi lainnya. Ini juga menjadi harapan dan keinginan publik agar segera dieksekusi dan menjalankan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi guna mewujudkan terapi kejut dan efek jera bagi pelaku korupsi, ujar Azmi Syahputra. Nah, jadi itu kasus yang saya dapat, yaitu kasus korupsi. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan. Mengapa korupsi masih banyak terjadi di Indonesia? Nah, di sini adanya faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Mengapa korupsi bisa merugikan negara? Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara tersebut. Nah, di sini ada solusi mengatasi korupsi. Yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Yang keempat, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kelima, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.